Kalau cerita pensiun, Bu, saya kan banyak kenal dari Kementerian Kehutanan, Bu. Dulu tuh masih departemen. Nah, dulu saya kenal kepala seksi, kabak, kemudian jadi direktur, kemudian sampai pensiun. Nah, cuma yang sering mengagetkan itu, Bu, ketika pensiun ini, dengar lagi, kayaknya kok belum lama udah almarhum, kayak gitu. Nah, itu jadi saya juga kenapa gini, padahal pas pensiun sehat-sehat aja gitu. Nah, ternyata mungkin mungkin saya jadi menganalisa aja, apa mungkin jadi orang tuh kehilangan semangat itu kan, nggak ada power lagi mungkin ya rasanya tadinya sibuk banget setiap hari aktivitas rutinitas tiba-tiba drop. Saya ada ketemu satu ini pas pensiun, saya tanya, Pak, namanya Bintoro. Nah itu, Pak Bin, setelah pensiun mau ngapain nih gitu. Nah dia bilang, ya paling saya nganter cucu katanya sekolah gitu, lumayan pemandangan banyak Mahmud katanya gitu. Nah ini kita nggak melihat ke sisi itunya iya, Bu, betul. ya. Cuma ini suatu semangat gitu loh, suatu semangat. Sampai sekarang anaknya pun ada bekerja di situ. Saya suka tanya, Bapak apa kabar? Oh ada, Bapak ntar kapan pulang Jogja, kapan di sini. Kalau di sini ngapain aja? Ya itu nganter, bener seperti yang dia bilang, nganterin cucu sekolah. Wah bagus ya, maksudnya minimal ada rencana ya. Minimal atau bukan aktivitas rencana sih, Bu. Punya satu keinginan ya nyeleneh atau apa gitu. Ya kan jadi sesuatu semangat itu sebetulnya. Sebenarnya kayak kita misalnya ada teh di sini. Cuma aduh kok saya haus banget tapi kok saya belum dipersilahkan nih. Mau minum itu kan namanya suatu keinginan, Bu. Keinginan yang di dalam diri kita tapi mungkin tidak diutarakan. Ibu ngajak ngobrol, mungkin saya juga udah nggak konsen, saya udah haus banget gitu kan. Gitu. Itu kan suatu semangat, Bu, jadinya gitu. Jadi saya cerita juga sama bapak saya. Pak, begini tuh, yang penting kita punya semangat, keinginan apa aja gitu. Bapak udah pensiun juga? Bapak udah pensiun. Jadi kita tuh bukannya mikir pensiun tuh saya mau ngapain ya, nggak usah mikir. Tapi yang penting apa yang ngelihat mau ngerjain apa, kerjain aja. Contohnya saya bilang, saya sekarang beraktivitas, mungkin Bapak dulu juga gitu. Kan banyak yang kita rasanya aduh pengen tapi nggak sempet gitu kan. Nah sekarang apa yang lagi pengen kerjain aja, nggak selesai tinggal gitu, besok lanjut lagi. Nah itu jadi satu motivasi setiap hari, rasanya ada yang saya mau gini saya mau gitu gitu. Nah tapi ada maksud saya gini, kapan sih orang mulai berpikiran bahwa nanti kalau pensiun saya mau begini Nggak pernah, Bu, intinya. Nggak ada yang pernah berpikiran ada yang seperti berpikiran itu. kecuali berarti cuma saya sendiri. Oh, Ibu udah banyak programnya ketika pensiun saya mau ini gitu. 45 tahun, Bu. Ya, memang target atau saya jadi waktu itu saya memikirkan apa yang akan dikerjakan setelah saya tidak kerja. Oke. Kalau saya menunggu 55 tahun keburu, ini kita perempuan ya. 55 tahun kita mau memulai sesuatu, satu udah semuanya udah sakit-sakitan, udah ya begitulah. Enggak ini. Terus jadi saya berpikir kalau saya melakukan sesuatu baik itu untuk diri sendiri atau buka perusahaan atau melakukan segala macam by 45. Jadi kalau saya fail ya bisa mulai lagi, jatuh lagi, mulai lagi, bangun lagi gitu kan. Selama 10 tahun. Masa 10 tahun kan di dalam kalau kita baca buku segala macam 10 tahun itu adalah critical point untuk buka perusahaan dan sukses atau tidaknya gitu kan. Jadi saya lakukan itu 45 tahun. By the time saya 40 tahun saya udah kasih surat bahwa saya akan resign di umur 45 tahun. 5 tahun saya punya surat. Berarti Ibu mempensiunkan diri kalau itu. Itu pensiunkan diri ya namanya. Iya, Bu. Makanya saya bilang kalau pensiun jauh. Iya, kalau pensiun 45 tahun kan belum umurnya, Bu, istilahnya kalau kita bicara corporate gitu kan. Sekarang aja mungkin 60 atau 65. Sekarang gitu. 59. 59. Pemerintah mau menaikkannya 59. Iya. Ya mungkin mempensiunkan diri sih. Mungkin itu sebutan yang tepat kali ya. Tapi waktu itu
saya pikir 45 tahun ya udah, ya resign gitu aja, tidak berpikiran pensiun tidak kerja ya. Kalau pensiun kan tidak kerja, jadi resign aja. Tapi saya dapat itu loh, full pensiun. Saya dapat full pensiun loh. Di sini nggak tahu ininya lagi waktu itu lagi rada-rada gimana kali. Saya dapat, saya juga mungkin performa ibu selama ini kan, karena saya kan sales kan, di sales marketing gitu. Nah, ada baiknya juga ya kalau kita merencanakan gitu loh, apa yang akan kita lakukan setelah kalau ibu sebenarnya mungkin maaf ya Bu, saya potong nih. Ibu merencanakannya itu bukannya pensiun sebenarnya. Ibu pensiun di bidang ini untuk melanjutkan mimpi ibu. Kurang lebih kan gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Yang nggak ada KPI, nggak dikejar-kejar orang kali ya. Ya, apapun ininya ya, keinginan yang terpendamnya gitu kan. Saya pengen nggak rutinitasnya beda, saya atur sendiri, itu kan banyak Bu. Cuma berarti sebenarnya bukan pensiun Bu, itu bukan gitu ya. Bukan. Apa tuh namanya Bu? Itu mengejar mimpi namanya Bu. Iya. Oh iya ya. Iya. 45 ya, berarti ada sesuatu yang mungkin dikejar gitu ya. Mungkin saya nggak kepikiran mengejar apa gitu ya, tetapi ya bukan mengejar Bu, ya mengejarnya mimpinya. Melakukan sesuatu yang pengennya tuh yang nggak ada target, bukan nggak ada target gimana ya, jadi nggak ada KPI lah. Kalau kita corporate kan KPI-nya kan dikejar, terus kemudian the next-nya more than that, yang kayak gitu-gitu lah, seperti itu. Nggak gitu aja juga sih. Tapi Mas Kris ini nggak kerja corporate atau kerja sendiri dari awal? Awalnya pernah corporate, saya kerja di pabrik malah Bu. Jadi saya lulusan desain produk. Waktu tahun 2005 saya lulus desain produk. Desain produk itu lingkungan kerjanya itu sedikit di Jakarta Bu. Industrinya pun nggak butuh yang banyak desain. Nah, ada satu hari buka lowongan di Pulau Batam. Itu pabrik tas golf. Itu saya langsung pergi interview. Yang interview pun mereka kan PMA. Jadi satu dari direkturnya di Batam sama satu lagi perusahaan Singapurnya datang itu berdua. Itu saya interview, terus oke, saya terima. Kamu kapan paling cepat bisa berangkat? Ya kasih saya waktu 1 minggu deh. Kamu mau bilang dulu gak sama orang tua? Oh ya, saya bilang saya akan minta izin. Maksudnya kamu mau diizinkan atau enggak? Saya yakin lah orang tua saya pasti mengizinkan gitu. Jadi itu pas interview udah pasti tuh diterima? Diterima, tapi kan mereka juga karena luar pulau Bu, mereka juga perlu kepastian saya diizinkan nggak sama orang tua. Jangan sampai misalnya pas oke, kamu saya terima, oh maaf Pak, saya nggak dapat izin dari orang tua misalnya gitu. Cuma di saat itu ya saya jawab, mungkin kalau misalnya saya jawab saya tunggu izin dulu ya, mungkin mereka masih stay di Jakarta untuk kandidat berikutnya mungkin gitu. Saya nggak tahu strateginya mereka gitu. Cuma kan setelah itu ya udah, saya bilang saya pasti berangkat, saya pasti kerja. Saya hanya butuh waktu 1 minggu persiapan dan saya ke orang tua gimana, saya akan minta izin gitu. Dan dikasih lah. Ya orang tua ya namanya dapat kerjaan. Oh kaget Bu. Kaget juga. Istilahnya saya nggak boleh nggak saya gitu, enggak, saya cuma izin aja, Pak Bu, saya nanti seminggu lagi saya berangkat ke Batam ya. Oh mau ngapain? Saya tadi interview gini-gini. Ya saya bisa membaca gelagat mereka lah, kok kayaknya aduh gimana, cuma saya bilang ya tadi saya udah bilang juga saya diterima dan saya udah oke gitu. Ya udah berangkat tuh Bu. Tapi boleh tahu nggak kenapa? Itu kan spesifik banget ya, desain produk ya. Desain produk. Kok bisa interested di situ. Desain produk? Nah ceritanya saya punya kakak 2 gitu. Mereka yang kuliah duluan, satu desain interior, satu desain grafis gitu. Desain semua. Sebenarnya kita ini keluarga desain atau ya? Kagak Bu. Kagak ya? Bapak saya teknik, ibu saya elektro. Aduh. Ya keluarga teknik malah ya harusnya. Itu cuma
kita tuh sebenarnya Bu, kita tuh anak malas sekolah. Itu yang rasanya sekolah setiap hari harus ngafalin gitu kan. Gitu. Kalau matematika, fisika kadang-kadang ya mungkin kita lebih bisa karena enjoy gitu. Cuma yang hafalan kok rasanya berat banget sih gitu kan. Sekolahnya gampang aja deh, kuliahnya mau yang fun. Memang dari kecil diikutkan kursus juga macam-macam gitu. Jadi ya kursus gambar tapi nggak diarahkan kan untuk wah harus menjadi seniman. Enggak, bebas aja gitu. Awalnya cuma mikirnya itu. Awalnya mikirnya mau sekolahnya gampang aja gitu. Yang seneng dari hati aja. Oh ya udah saya bisa gambar, saya bisa ini. Oke lah sekolah gitu. Nah, karena kakak saya udah interior udah, grafis udah, dulu Trisakti itu cuma punya 4 jurusan Bu, satu fakultas FSRD ini. Satu lagi seni rupa kalau nggak salah. Tapi lebih banyak ke fotografi. Ya udah saya ambil desain juga nih, desain produk gitu. Pas sekolah kuliah ini juga pikiran desain produk itu hanya wadah, hanya estetika. Ternyata yang setelah saya kuliah ini kita tuh dilatihnya cara berpikir. Karena setiap ditanya kamu mau bikin mau desain produk apa nih semester ini, kita harus membuat satu konsep. Kenapa cangkir ini perlu redesign, masalahnya dari mana. Jadi satu cangkir ini dikulik dari masalah sampai end game-nya seperti apa, yang dengan dilewati dengan tahap desain. Itu jadi kita banyak mikir sebenarnya. Gitu. Oh, baru tahu saya. Ya, terus itu. Jadi yang terlatih mungkin cara berpikirnya lebih dalam. Nah, cuma namanya anak baru lulus kan masih idealis juga. Oh, saya mau nyarinya produk desain gitu kan. Adalah gitu. Nah, ke Batam ini. Gitu. Nah, yang dikerjakan di Batam itu apa produk desain? Mendesain tas golf Bu. Itu. Seru juga itu. Itu efisiensinya, effectiveness segala macam. Jadi desain itu bukannya misalnya correct me if I'm wrong ya, nggak kayak seperti ini aja kan, the whole package kan, dengan kegunaannya. Betul. Terus kemudian kalau golf kan gimana kita membawanya sampai jadi fungsinya juga. Fungsinya. Dan efisiensi. Lebih kalau mungkin kalau produk tas golf ini dibagi mungkin dari styling satu, sama satu lagi fungsi. Nah di situ saya belajar bahwa pasar ini marketnya ini ada Eropa, ada Amerika, ada Asia. Itu yang berbeda atau? Berbeda Bu. Jadi kalau Asia khususnya Jepang, mereka itu suka gimmick yang menurut kita mungkin ini personal. Ngapain naruh handphone ada khusus dalamnya bludru gitu. Kemudian naruh botol ada labelnya, gambarnya botol. Jadi mereka suka detail gitu. Tapi kalau pasarnya Amerika, Eropa, mereka sukanya satu kompartemen besar, buka sweater, masukin gitu. Jadi ini kan balik lagi ke culture ya gitu. Kita nggak bilang mana yang bagus mana yang jelek, cuma culture mereka ini ternyata mempengaruhi produk-produk yang mereka suka gunakan jadinya. Berarti memang perlu research yang dalam ya, behaviornya seperti apa. Betul. Kemudian marketnya bagaimana gitu. Ya, mereka dikasih tas Jepang nggak akan mau nih apaan kompartemen kecil-kecil gini, saya nggak kepake katanya gitu. Iya sih kalau lihat US tuh memang dia buka begitu dia ganti, malah baju bersihnya juga di situ dia ambil gitu ya. Gitu. Lebih efektif. Oke. Tapi banyak nggak yang mengambil produk desain ini? Kalau saat itu di fakultas FSRD itu kita paling sedikit, paling banyak waktu itu desain grafis. Kedua, paling dikit itu fotografi. Nomor 1 grafis, kedua interior, ketiga produk. Tapi jomplang antara interior sama produk. Tapi jauh sekali. Ya, satu kelas. Karena perlu kreativitas atau apa? Atau mungkin, imajinasi kamu yang mesti besar gitu untuk produk atau? Mungkin produk ini luas sekali Bu.
Jadi ada yang minatnya ke otomotif, nah mereka masuk otomotif. Ada yang minatnya mungkin ke craft, nah itu banyak juga yang nerusin ke craft kayak gitu. Kemudian yang niatnya minatnya lebih ke arah desain, ya masuknya industri. Tapi memang segmen industri kita ini gak banyak kan Bu, gitu. Dan kalau kita lihat industri mungkin prosesnya awalnya jarang yang mendesain satu barang baru. Rata-rata mereka akan tanda kutip menjiplak dulu, kemudian membuat R&D, karena R&D ini nggak mahal gitu. Itu sampai sih. sejauh mana itu R&D? Tapi itu kan yang paling dibutuhkan kalau kita desain. Sebetulnya sesuatu. ya, cuma strateginya industri ini kan mungkin R&D ini makan banyak anggaran, tapi hasilnya mereka masih tanda tanya gitu. Nggak semua industri pengen melakukan R&D ini karena mahal Bu. Nah berarti R&D ini dilakukan di mana? Atau maksudnya kita jiplak modifikasi sedikit atau? Banyak kan industri kita saat itu jadinya, oh ini barang ini laku, ayo kita belajar cara membuatnya dan jual tanpa R&D Bu. Jadi memang cangkir bentuk ini laku, ayo kita belajar cara membuat cangkir bentuk gini, udah bisa. Jadi R&D-nya itu R&D industri, bukan gimana nih cangkir ini kita dengarkan dari penggunanya masalahnya apa sih, kemudian kita coba redesign dengan versi yang berikutnya yang lebih memecahkan masalah yang sekarang gitu. Kalau sekarang ini dengan adanya digital, apakah itu membantu atau menjadi threat, ancaman bagi desainer ini? AI atau apa nih Bu? AI, kemudian nih, banyak apps yang sangat dimudahkan gitu. Ya. Kalau apps ini menurut saya membantu kita malah. Oke. Kita nggak bilang wah dulu zaman saya manual. Ya memang ada teknologi gunanya ini. Dulu kita manual harus menggambarnya mungkin 1-2 hari, dengan teknologi ini tinggal 1 jam 2 jam gitu. Tapi yang esensinya adalah ilmu yang kita pelajari selama 4 tahun ini minimal Bu, untuk kuliahnya, kemudian pengalaman kita ini kan nggak bisa digantikan sebenarnya. Pola pikir itu AI, kalau saya bahas AI itu bisa berupa bank data, dan ketika ditanya apa kita manusia bisa lupa, mereka mah enggak itu. Tapi pola pikir saya rasa nggak tahu nih secanggih apa ya. Cuma pola pikir saya rasa nggak usah khawatir lah kalau masalah itu. Soalnya mendengar bahwa AI itu kan adalah inputan dari pola pikir banyak orang nih. Ya. Otak input yang kita kuliah 4 tahun, dia berapa 100 orang orang, di situ betul, kan. Nah, itu kan betul. berarti kecerdasannya sudah tidak perlu dipertanyakan kan? Betul kecerdasannya Bu. Kecerdasannya betul. dia. Ya. Tapi dan itu yang akan, ya saya nggak tahu lah, bukannya menjatuhkan ya quote unquote, tapi itu yang akan mengkhawatirkan umat manusia. Ya, itu kalau perlu kita nggak atau nggak? Perlu khawatir nggak maksudnya? Saya tetap yakin sih Bu. Istilahnya kita ini bukan hanya akademis, ya kan? Kita membuat keputusan AI ini mungkin dengan perhitungan matematika. Kalau ini ya mereka punya statistiknya seperti apa gitu. Tapi kalau kelebihan kita manusia, kita ada pertimbangan perasaan, ada hatinya gitu. Jadi menurut saya tetap nggak akan bisa ngalahin sih. Karena mesin itu oke, secara akademis kita kalah Bu. Iya betul. Nggak usah ngomong sama mesin, sama anak-anak yang baru aja kita udah kalah secara akademik. Anak-anak Gen Z. Iya Gen Z sekarang. Iya kan? Iya, mereka nggak perlu sekolah akademis. Maksudnya gini, mungkin kita kuliah sampai tahun yang ketiga baru kita mengerti itu, sedangkan mereka baru masuk aja sudah mengerti yang kita pelajari. Karena mereka dapat di Google kayak gitu kan. Betul. Terus mereka juga
anak-anak saya lihat misalnya kelas 6 SD, udah belajar ini, dulu saya SMA belajar ini, gitu kan. Ya secara akademik mereka advance gitu. Percepatannya lumayan. Gitu. Cuma kan apakah makanya saya bilang apa sih hasil daripada otak kita dan perasaan kita adalah suatu kebijaksanaan. Itu yang saya rasa yang AI itu susah Bu. Gitu. Karena kita timbangan AI pasti rata Bu. Kita kadang-kadang miring sedikit. Iya. Ya kan? Nanti empatinya lagi gimana, ya kan? Ya, kita punya pertimbangan. Emosinya gimana, gitu berbeda. Betul. Ya. Jadi kita nggak perlu takut lah dengan. Ya untuk hal-hal tertentu gitu. Untuk hal-hal tertentu nggak perlu takut. Malah kalau bisa ya kita manfaatkan ini untuk membantu kita sebetulnya. Berarti kita nggak usah berpikiran negatif bahwa segala sesuatu yang digital itu walaupun mereka lebih cerdas dari kita, tapi tidak akan melebihi kecerdasan kita sendiri sebenarnya. Kalau kecerdasan mungkin Bu. Mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau kita bicara kebijaksanaan mungkin nggak bisa. Orang yang dan itu tidak mengkhawatirkan gitu. Kalau dia lebih cerdas dari kita, jadi seakan-akan kalau kita bilang gini, kita ngomong kalau kita lebih cerdas sama lawan bicara, kita akan bilang begini, gue tahu deh lo mau ngomong apa nih abis ini, iya kan? Nah, apakah itu juga kepikiran oleh AI? Ya mestinya. Kalau itu kan sebenarnya kalau menurut saya Bu, lebih ke manusia ini kan kadang-kadang menciptakan kompetisi. Iya kan? Iya, supaya kitanya survive ya. Betul. Kompetisi sebenarnya kalau memang kompetisi, perlombaan, ikut, kita punya semangat kompetisi itu bagus. Tapi kompetisi yang dibangun oleh diri sendiri ada bagusnya, tapi harus tahu batasnya Bu. Istilahnya ya saya ada lah, ini jadi ngomongin temen nih ya. Gak apa-apa, kan sharing aja. Kita temenan lama, kemudian tiba-tiba ya kita jalan sendiri-sendiri, kita profesi, kita berbisnis, dia juga seperti itu. Cuma saya jadi berpikir belakangan kok mengapa rasanya kompetisi ini, padahal kita bidangnya beda Bu. Kok kompetisi ini diciptakan oleh dia gitu loh. Jadi bedanya gini, ketika saya juga punya impian, saya pengen punya A, pengen punya B, misalnya kita bicara benda gitu ya. Ketika saya beli, ya saya beli sesuai kemampuan saya dan saya nikmati. Untuk saya udah stop di situ kenikmatannya. Tapi untuk dia enggak Bu, dia harus balik ke saya. At least hanya bilang, saya punya ini sekarang. I see. Jadi ketika belum terjadi proses itu, kepuasan itu belum penuh, gitu. Itu kan jadinya sebenarnya ya untuk apa kompetisi? Iya sih. Ya kan? Toh siapa yang bisa beli apa nggak juara apa-apa kok Bu. Itu gitu. Ke arah sirik nggak ya? Enggak sih Bu. Ini tet ya yang tadi sirik. Cuma jadi dari situ saya belajar, kesuksesan ini bukannya ada benchmarknya nih siapa gitu. Sebenarnya dari kita sendiri. Seperti ibu punya target. Di umur 45 saya harus stop dari corporate, kemudian saya melanjutkan mengejar mimpi saya. Ya kan? Mengejar mimpinya ibu. Mungkin ada teman ibu yang sama. Atau startnya bareng, yuk kita sama-sama 45 stop corporate, kita kejar mimpi. Nah, tapi ketika ibu mengejar dapatnya sepanjang ini dan dia itu mungkin lebih panjang, apakah ibu merasa wah saya kalah nih? Enggak kan? Puas kan Bu? Kepuasan itu kan susah kita dapat kalau benchmarknya adalah orang lain. Itu bisa untuk kita menjadikan benchmark karena memacu kita, motivasi ya, kan. Betul. Tapi kita kan juga punya target sendiri bahwa ya seumur gini mau ngapain lagi sih? Kalau kita achieve segini itu udah wow banget bagi kita kan, kita yang menyelesaikan target itu. Betul. Tanpa kita ngelirik, maksudnya kalau saya ngelirik kiri kanan itu ngelirik dari segi kok dia bisa ya motivasi. Masa ini mirip-mirip itu positif kan Bu. Dan itu kalau memang teman kita ini lebih, bagaimana kalau sama? Ruginya untuk siapa?
Yang teman kita ini sama nih dapatnya. Progresnya 10 meter ya, kita juga 10 meter. Ya kan? Tapi dia nggak jadi 10 karena dia punya perasaan ini pasti lebih dari 10 nih. Teman gue nih lebih dari 10 nih. Selalu gitu. Atau dia harus bilang, saya juga dapat 10 meter. Baru puas. Artinya kan secara achievement masih di bawah, Bu. Kurang satu poinnya ini adalah untuk bragging mungkin ya, mungkin untuk acknowledgement dari yang temennya yang satunya lagi. Tapi in a way, maksudnya bagaimana kita, apalagi itu kita kenal orangnya, kemudian ya mungkin bestie dulunya, gitu. How kita overcome gitu. Maksudnya ini kan teman bahwa. Ya saya berpikir juga gitu. Cuma kan proses manusia ini macam-macam, Bu, gitu. Nggak terima atau ya nggak tahu gitu. Nah makanya itu yang saya bilang, kita banyak ketemu orang, ada yang gini, itu pilihan. Nah menyikapinya gimana Mas dari pihak Mas Kris sendiri? Dari saya saya kalau wah ini disenyumin ini aja enggak ya? Karena dia harus ketemu, Bu. Dia harus ketemu. Dia harus ketemu one on one, face to face. Itu harus ketemu dan harus bragging, ya kan, untuk achievement fullnya dia gitu. Ya udah, saya kalau pas jadwalnya pas saya ketemuin. Kalau enggak itu bisa terus-terusan. Ya kan tersiksa juga dia gitu. Jadi saya pikir oke lah kita ngobrol, dan selama saya nggak merasa wah ini orang pamer doang, enggak. Ya udah, memang saya tahu karakter dia. Ya udah, kita as a friend. Orang kan nggak semuanya harus perfect, Bu. Iya, betul, ya kan? betul. Apalagi perfect. Buat dia itu adalah hal bagus, buat saya kurang ya nggak masalah. Jadi ini benar-benar bestie lah ya. Maksud teman, walaupun kita tahu ada competition di dalam kita sendiri, tapi kita menyikapinya bahwa nggak apa-apa, ini teman. Iya, nggak apa-apa. Seperti gitu. Itu, ada good things loh. Karena kan biasanya kalau begitu kita saling gitu. Ya itu kan kalau untuk positifnya, wah dia bisa gini nih, saya juga pengen nih. Untuk motivasi positif nggak masalah, Bu. Itu harus kita gitu kan. Tapi kalau kita bicaranya untuk kepuasan, saya rasa kasihan. Iya. Iya, berarti ya maksudnya is a good manner ya untuk itu. Nah, Mas, dari corporate itu terus kapan ini sekarang usaha sendiri? Usaha sendiri. Kapan decided untuk mau usaha sendiri, nggak pensiun kan? Maksudnya mengejar mimpi kan? Sekarang Sekarang ini, Bu, malah pensiun itu teman-teman kita ini kan punya, saya mau pensiun dini, gitu. Yang dalam arti kalau ibu mungkin pensiunnya itu mengejar mimpi masih produktif. Sekarang kan banyak mungkin ahli finance atau apa pensiun dini, ibaratnya yang udah uang bekerja untuk dia, gitu. Nah, mungkin jadi kalau saya mungkin saya lihat juga gitu, bukannya masalah saya mau kayak gitu apa enggak, ya kemampuannya ada atau enggak, gitu. Kayaknya belum ada, ya nggak masalah, saya jalankan hidup saya aja gitu. Saya bukan mengejar ya, menjalankan, punya target, punya pengen ini pengen itu, punya keinginan, tapi ya saya jalankan. Ini masih di corporate atau udah? Enggak, Bu. Udah enggak ya? Jadi ceritanya itu 2005 saya ke Batam, 2008 saya pulang. Itu 2008 saya pulang, saya mencari lowongan lagi, terus ngobrol sama kakak saya nih dua gitu kan. Ngerjain apa sekarang gini-gini. Oke, ngerjain ini itu. Iya ya, kenapa kita nggak gabung aja ya? Satu power kan ini. Kalau kita punya adik satu lagi, satu fakultas, kita komplit nih gitu. Fotografi. Bercandanya kan gitu. Iya. Kelamar deh. Akhirnya ya saya juga nggak tahu ya. Mungkin saat itu bintang terang di antara kita gitu kan. Jadi ya udah, iya boleh juga sih katanya. Nah ini tapi kakak-kakaknya ini sudah kerja sendiri? Sendiri, Bu. Udah kerja sendiri masing-masing, nggak di corporate ya, jadi usaha sendiri. Sempat ada yang corporate juga. Kita semua mulai dari corporate sih. I see. Itu memang pesan dari kakek saya. Kamu harus belajar. Kuliah tuh bukan cuma kuliah akademik, kuliah masyarakat katanya gitu. Ketemu dengan orang, menghadapi orang gitu. Orang tuh nggak selalu
istilahnya sesuai yang kita harapkan itu. Tapi bagaimana supaya kita nggak clash? Di situ kan PR-nya kita sebagai manusia gitu. Nggak bisa kita istilahnya ya saya gini nggak suka ya udah. Walaupun kakak beradik ya. Oh iya betul. Kakak beradik harus sinkron. Kalau kita bekerja sama dengan family itu lebih enak ya daripada di luar, atau sama aja sebenarnya? Kalau pendapat masyarakat sebenarnya katanya banyak kan lebih nggak enak. Kalau sama family? Kalau sama family. Tapi kalau saya sendiri, saya pikir kalau kita bisa bicara sama teman misalnya, oh ini saya nggak setuju nih gini. Ya. Sebenarnya kan bukannya hanya ego ya Bu. Memang objektif, nggak subjektif. Kita objektif ada satu project ini bagusan begini nih atau lebih gini. Kalau kita sama-sama ego, pasti kan yang membuat aja divisinya kita masing-masing, gitu. Oh nggak, dengerin aja misalnya, dengerin gua aja misalnya gitu, kan nggak bisa gitu. Malah sebenarnya kalau saya lihat itu suatu kekuatan. Iya, caranya cuma satu, kita nggak mikir ego, gitu. Kita saling menerima kritik itu. Memang dilontarkan istilahnya ketika keluar menjadi satu produk. Ini bukannya bilang ini produknya saya loh, saya yang buat, saya yang desain. Ini desainer kan egonya tinggi banget.